Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Summal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu iku tangkosimu den bagi apa almiyah apa banyu ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira bagian. Ahaduha utai salah suwijine arba'ah iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zate tahir mutahhirun tur kang nucekake li ghairihi marang liyane tahir ghairu makruhin kang ora den makruhake apa isti'maluhu gunakakene banyu gunakakene tahir mutahhir. Kemudian air oleh Kiai Musonaf diterangkan dibagi menjadi 4 bagian. Pembagian ini berdasarkan kepada bagaimana air tersebut dapat digunakan untuk bersuci. Kalau pelajaran yang telah lalu pada bab di atasnya, air dibagi menjadi 7 bagian itu dilihat dari sisi dari mana air tersebut atau asal usul air tersebut. Maka secara global dibagi dalam 2 kategori yang besar, yaitu yang pertama air yang turun dari langit, ma'us sama, dan yang kedua adalah air yang keluar dari dalam bumi. Kemudian air yang dilihat dari segi penggunaannya, dapat digunakan untuk bersuci ataupun tidak, itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu, air suci dan bisa digunakan untuk bersuci yang tidak dimakruhkan penggunaannya. Apa itu? Wa huwa al-ma'u al-mutlaq, air yang masuk kategori tahir mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu, air suci dan mensucikan yang tidak dimakruhkan penggunaannya, itu adalah air mutlak. An qayyidin, al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak, an qayyidin ando saking qayyid lazimin kang tetep. Air mutlak yang tidak memiliki predikat qayyid lazim ya. Jadi yang dikendaki dengan air mutlak itu adalah air yang terbebas dari qayyid, air yang terbebas dari batasan yang mengikat, yang menurut orang itu memiliki kapasitas untuk mengetahui kondisi air tersebut ya. Wa ma yusamma ma'un bila qayyidin lazimin indal alim bihali min ahdil urfi wal lisan. Jadi orang kalau melihat itu, ya udah itu air saja, nggak ada embel-embel yang lain. Orang biasa lihat air, sudah tanpa perlu analisa, tanpa perlu pikir panjang. Orang awam lihat bahwa itu air, tidak ada predikat yang lazim, predikat yang menetap. Maka diterangkan di sini falayaduru mongko ora bahayani, maka tidak menjadi berbahaya, tidak jadi masalah, no problem itu. Opo al qayyidu qayyid batasan, tapi al munfaku kang kapecat yang bisa terlepas, kama il bi'ri, seperti apa ma'il bi'ri? Seperti air sumur. Fi kaunihi ing dalam anane ma'ul bi'ri iku mutlaqon mutlak, seperti air sumur. Ma'ul bi'ri pengidhofahannya dari al-ma' ke lafal al-bi'r, ma'ul bi'ri itu bisa mangfak ya, mungfak, bisa hilang. Misalkan begini contohnya, air sumur
Kalau kita ambil air itu dari sumur, kemudian kita letakkan dalam satu bejana, maka itu namanya air bejana. Kita letakkan dalam satu ember, itu bisa kita katakan air ember. Kita letakkan dalam gelas, itu juga air gelas. Kita letakkan dalam botol mineral, itu juga bisa dikatakan air mineral. Berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi tempat itu tidak merubah kondisi air tersebut. Perbedaan yang mungkin dapat lebih kita pahami, misalkan kalau qayyidnya itu lazim, predikatnya itu mengikat, misalkan ada air mawar. Air mawar kita letakkan di gelas, orang pasti mengatakan bukan air gelas, tapi itu air mawar. Kita letakkan di kolam juga air mawar. Kita letakkan di botol juga air mawar. Atau kita ganti misalkan air teh atau kopi. Kopi itu kita tempatkan di gelas, orang nggak akan mengatakan air biasa, pasti mengatakan air ini kopi ya, ini minuman kopi. Kita masukkan ke dalam ember misalkan, ya itu tetap wujudnya kopi. Jadi qayyidnya udah tetap, an qayyidin lazimin, atau apa minuman-minuman yang sudah paten itu ya. Itu kita pindah tempatnya juga pasti orang merasakan ya seperti itu. Maka air yang mutlak itu kemarin disifati ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Kondisi air yang masih menetapi sifat sebenarnya, yang meliputi rasanya seperti masih tawar atau asin kalau air laut ya. Warnanya jernih putih, aromanya juga aroma air kan gitu. Beda kalau teh, beda kalau kopi, aromanya sudah beda, warnanya juga sudah beda, rasanya apalagi sudah beda. Maka ini sudah bukan air mutlak lagi. Wasani lan utahe kang kaping pindho iku tahirun. Banyu kang suci, air yang suci, mutahhirun yang mensucikan, mutahhirun kang nyucikake, makruhun kang den makruhake. Apa isti'maluhu amrih gunakakene tahir mutahhir. Yang kedua ini adalah kategorinya air dia suci dan bisa untuk bersuci, tetapi dimakruhkan penggunaannya untuk bersuci. Dimakruhkannya di mana? Fil badani. Dimakruhkan untuk bersuci dalam badan. La fis saubi, tetapi untuk mensucikan pakaian tidak dimakruhkan. Apa bentuknya air yang seperti ini? Tahir mutahhir makruhun isti'maluhu wa huwa utai tahir mutahhir makruhun isti'maluhu iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake srengenge ya, yang dipanaskan dengan terik matahari. Ayil musakhkhar tegese kang den panasake, yang dipanaskan bitaksiris syamsi kelawan labeti srengenge fihi ing dalem dengan sengatan matahari ya, sehingga air itu menjadi panas. Ini dimakruhkan penggunaannya untuk mensucikan badan, tidak dimakruhkan untuk mensucikan baju, pakaian dan lain sebagainya, tidak dimakruhkan. Hanya badan saja yang dimakruhkan. Wa inna ma yukrahu lana ing resmi dan makruhake apa ma'ul musamma sar'an ing dalam sarak bi kudra harin kelawan penjajan kang panas fi inain ing dalam wadah mungtobain kang den napa niku dicithak. Jadi kemekruhannya itu ketika air tersebut diletakkan atau ditaruh di tempat yang sudah dicetak, misalkan tempat itu yang terbuat dari besi ya, atau terbuat dari tembaga atau timah, itu dimakruhkan. Illa ina anugdaini, kecuali yang ditempatkan di emas dan selok, emas dan perak. Tempat yang dari emas dan perak ini tidak dimakruhkan. Kenapa? Li sofai jauharihima, karena bersih jirime nugdain. Wa idza baridat baridalan nalikane wis adem apa
apa banyu mau niku zalat semongko dadi ilang apa al karahatu hukum makruhi. Wakhtara lan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane kemekruhan hukum makruhi. Menurut Imam Nawawi tidak dikatakan makruh secara mutlak, mutlakon kelan mutlak. Wa yukrahu lan dan makruhake aidon hale male apa syadidus sukhunati, banyu kang bangete panas, wal burudati lan banyu kang bangete adem. Ya. Jumhur ulama memang mengatakan itu makruh. Tapi Imam Nawawi memilih untuk tidak memakruhkan air musammas tersebut secara mutlak. Beliau berdalil karena lemahnya dalil yang menjadi acuan dari hukum makruh tersebut. Ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa kemakruhannya tersebut itu yukrahu asyai'an tibban wa syar'an. Ya. Karena ini dimakruhkan itu dalam perspektif medis dan juga syara. Kenapa air yang musammas ini, air yang dipanaskan di bawah terik matahari tersebut makruh digunakan? Ini menurut ahli tib, ya, ahli medis itu secara kesehatan, karena matahari dengan intensitasnya tersebut itu dapat memisahkan karat dari bejana yang naik ke permukaan air, sehingga jika mengenai badan, mengenai tubuh, mengenai kulit dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit belang. Yang ini yang dikatakan oleh Rasulullah, anna Aisyah sakhanat ma'an fil syamsi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la taf'ali ya Humairah fa innahu yurisul baras. Ya, satu ketika Aisyah itu memanaskan air dengan sengatan panas matahari untuk Nabi, maka Nabi mengatakan pada beliau, jangan engkau lakukan seperti itu ya Humairah, fa innahu yurisul baras. Itu bisa mendatangkan penyakit belang. Jadi memang syariat itu ya ada yang sesuai, ya, bahkan karena itu di sini dikatakan misalkan kemakruhan tersebut, sesuatu tersebut dimakruhkan, ada yang memang karena alasan medis dan juga karena memang murni syariat. Ya. Seperti minum sambil berdiri, ya, itu secara medis dan juga secara syariat dimakruhkan. Ya. Secara medis macam-macam lah analisanya, ya, tapi jelas secara syariat dimakruhkan. Ada juga yang dimakruhkan secara medis, tapi justru disunahkan secara syariat. Ya. Misalkan qiyamul lail itu kadang, ya, walaupun ada akhir-akhir ini penelitian bahwa ternyata qiyamul lail itu manfaatnya untuk medis juga luar biasa, ya, sesuai dengan metabolisme tubuh manusia. Jam 3 misalnya, jam 3 pagi, orang mengatakan seperti itu, padahal masih malam kan, kalau kita bilang jam 3 pagi. Itu secara medis bagus untuk kesehatan. Wa istahabu syar'an, tetapi yang jelas secara syara itu disunahkan sekali, ya. Mustahab, dianjurkan sekali. Ada juga yang syariat itu secara medis diminta atau dianjurkan, ya, tetapi secara syariat dimakruhkan, seperti tidur sebelum sholat isya. Ada yang istahabbu tibban wa syar'an, ya, dianjurkan secara syara dan medis. Seperti apa? Berbuka dengan kurma, yaitu secara medis dan secara syara juga dianjurkan. Macam-macam. Tapi intinya kalau memang ada dalil naklinya, ya, itu berarti kita ta'abudi saja, ikut apa yang sudah menjadi aturan yang ngoten. Insya Allah pasti ada hikmahnya, karena Allah itu membuat hukum itu pasti juga untuk kepentingan kebaikan manusia juga. Kemudian air yang dimakruhkan juga air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, itu juga makruh digunakan, karena ini bisa juga menghalangi dari
penyempurnaan bersuci tersebut. Itu menurut pendapat yang kuat demikian. Wallahu a'lam.